Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pulung Wicaksono Dwi Anggoro, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akunting. Saya salah satu dosen swasta program studi akuntansi Fakultas Ekonomi di Institut Maritim Prasetya Mandiri Bandar Lampung. Salah satu kewajiban dosen di bidang Tridharma perguruan tinggi adalah pengajaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib program studi akuntansi, yaitu mata kuliah Audit Manajemen. Dalam video perkuliahan ini, saya akan mengkhususkan pembahasan pada sub pembahasan Audit Manajemen, yaitu Audit Manajemen Risiko pada perusahaan sektor jasa keuangan seperti perbankan, yang terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama para dosen di rumpun mata kuliah Audit Manajemen yang disetujui oleh Ketua Jurusan Akuntansi. Rencana pembelajaran Audit Manajemen di sini meliputi 3 komponen penting, yaitu metode delivery, metode interaksi, dan metode assessment. Rencana pembelajaran audit manajemen ini dibuat sebagai persiapan untuk mengajar para dosen akuntansi selama salah satu semester. Kemudian akan dilakukan revisi jika terdapat beberapa pembaruan yang dibutuhkan. Mata kuliah Audit Manajemen merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi S1 Akuntansi dengan bobot 3 SKS sebanyak 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka maupun secara online dan 2 pertemuan berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah konsentrasi audit manajemen, mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu untuk mengambil 3 mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah audit 1, mata kuliah audit 2, dan sistem pengendalian manajemen. Mata kuliah audit manajemen membahas diantaranya mengenai konsep, prinsip metodologi, dan praktik audit manajemen sebagai alat evaluasi efektivitas dan efisiensi sebuah perusahaan dalam mengelola unit organisasinya. Mahasiswa mempelajari tahapan audit manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan, hingga tindak lanjut hasil audit pada berbagai fungsi organisasi seperti audit sumber daya manusia, audit pemasaran, audit produksi, audit keuangan, audit teknologi informasi, dan audit sektor termasuk audit BUMN dan BUMD. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep audit manajemen, menjelaskan hubungan audit manajemen dengan pengendalian manajemen, menyusun program studi manajemen, mengidentifikasi resiko operasional, melaksanakan prosedur audit manajemen risiko, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi, menyusun temuan audit, serta rekomendasi kertas kerja laporan audit. Strategi pembelajaran ada 3, yaitu metode delivery, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Metode interaksi meliputi presentasi, simulasi audit, praktikum penyusunan working paper, dan review jurnal. Kemudian metode assessment terdiri dari kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 15%, kuis bobot 15%, ujian tengah semester bobot 25%, dan ujian akhir semester bobot 35%. Capaian pembelajaran mahasiswa dan sub capaian pembelajaran mahasiswa tertuang dalam rencana pembelajaran semester. Di antaranya, menguasai konsep audit manajemen, memahami sistem pengendalian manajemen,
memahami proses operasional, dan memahami pengukuran efektivitas organisasi. Sub dari capaian pembelajaran mahasiswa diantaranya mampu berpikir kritis, mampu menyusun laporan profesional, melaksanakan audit manajemen, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, menyusun rekomendasi perbaikan organisasi. Referensi utama dan referensi pendukung mata kuliah audit manajemen diantaranya Bayangkara IBK 2021, Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi edisi terbaru, Jakarta, Salemba 4. Institute of Internal Audits IIA 2024, Global Internal Audit Standard, COSO 2017, Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance, Arens Elder Besley MS 2024, Auditing and Insurance Service and Integrity Approach, Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, Konsep dan Aplikasi, Pulung Wicaksono SE, MSAK dan tim, Jawara Buku 2026. Pada kesempatan yang baik ini, pembelajaran mengenai audit manajemen dilakukan secara tatap muka langsung di dalam kelas, berkonsentrasi pada pembelajaran audit manajemen risiko pada perusahaan sektor jasa seperti perbankan. Berikut audit manajemen video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, berilah petunjuk pada kami, ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan selanjutnya terkait dengan audit manajemen. Pada kesempatan ini kita akan memfokuskan pembelajaran audit manajemen pada audit manajemen risiko pada perusahaan sektor jasa keuangan ya. Contohnya terkait dengan perbankan. Teman-teman semua di sini sebelumnya sudah paham ya terkait dengan audit ya. Audit sendiri terbagi atas dua ya. Yang pertama audit terkait dengan keuangan, yang kedua terkait dengan audit manajemen. Nah, untuk kesempatannya kita akan belajar terkait audit manajemen. Audit manajemen itu apa, teman-teman? Audit organisasi atau lebih kita kenal dengan perusahaan ya. Perusahaan itu banyak, ada yang bergerak di sektor manufaktur, ada yang bekerja di sektor jasa. Nah, pada kesempatan ini kita bahas terkait dengan sektor jasa, yaitu contohnya perbankan. Nah, di sini audit manajemen kaitannya dengan manajemen risiko pada perusahaan sektor jasa perbankan. Kenapa kita spesifikasi terkait dengan audit risiko perbankan? Karena kaitannya dengan audit organisasi atau audit manajemen. Perbankan itu memiliki struktur otoritas ya terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian kualitas tingkat kesehatan. Itu semuanya diatur dalam peraturan di Indonesia ini, dalam peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan perbankan, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama memahami resiko audit manajemen, kemudian memitigasi tata kelola dan penerapannya.
penerapan. Jadi kemarin kita belajar terkait dengan neraca, laporan keuangan, ya kan? Belajar tentang laba rugi, ya kan? Itu semua terkait dengan audit keuangan. Nah, sekarang selain keuangan itu kita belajar audit organisasi, manajemen. Audit organisasi itu luas ya. Jadi yang kita lihat di audit organisasi itu secara menyeluruh. Yang pertama bukan hanya keuangan, tapi dia melihat secara satu kesatuan utuh di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada sumber daya manusia, ya kan, punya operasional, kemudian ada produksi, kemudian ada apa lagi? Ada yang tahu? Produksi, kemudian ada apa? Ada yang tahu? Belum ada. Produksi ya, kemudian ada manajerial, kemudian ada lain-lain ya terkait dengan tata kelola perusahaan. Semua itu adalah bagian dari audit manajemen. Nah, menurut peraturan otoritas jasa keuangan, perusahaan seperti perbankan, sektor jasa tadi itu memiliki tingkat kesehatan yang diukur berdasarkan tingkat resiko ya. Ada risiko tingkat kesehatan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita belajar di situ. Nah, tingkat kesehatan rasio tadi, rasio tingkat kesehatan itu merupakan bagian dari kita melakukan audit manajemen. Nah, untuk teori terkait dengan konsep dasar pemahaman audit, di situ ada 5. Seperti yang kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya, di situ ada yang namanya pertama identifikasi, betul. Yang kedua ada pengukuran, ya betul. Yang ketiga ada pemantauan. Yang keempat ada pengendalian. Dan yang kelima terakhir ada evaluasi. Nah, kalau kita melakukan audit manajemen, pertama itu kita melakukan identifikasi. Salah satu identifikasi namanya itu adalah menunjuk titik masalah. Kalau istilah akuntansinya kita brainstorming ya, menunjuk satu titik permasalahan. Nah, itu namanya brainstorming. Menentukan misalkan kenapa target perusahaan tidak tercapai, kita mencocokkannya auditnya terkait dengan rencana bisnis dengan realisasi bisnis. Misalkan di bulan ini kita punya rencana labanya 1.000, kemudian rencana bisnis mungkin hanya tercapai 500. Nah, itu harus dilakukan brainstorming, ya kan, menunjuk titik di mana yang tidak tercapai di situ. Kemudian kita melakukan pengukuran. Pengukuran itu kita melihat permasalahan itu sejauh mana berdampak terhadap organisasi perusahaan, ya kan? Terus konsep dasar audit manajemen itu melakukan pemantauan, pasti ya dilakukan pemantauan atau pengawasan. Yang tadi, kenapa kita harus melakukan pemantauan atau pengawasan? Karena memang tugas seorang audit, apalagi dia kalau di perusahaan perbankan, dia contohnya di sistem pengendalian internal atau audit internal, dia selalu memastikan bahwa segala sesuatu sesuai dengan SOP-nya, standar operasional perusahaannya. Apakah sesuatu berjalan sebagaimana mestinya? Kemudian pengendalian, pasti ya dikendalikan setelah dilakukan evaluasi tadi, pastinya dia harus dikendalikan. Perusahaan saat ini kondisinya stuck atau diam. Capaian yang perlu ditekankan ini, evaluasinya ini. Nah, tadi terakhir adalah evaluasi, yang kelima sekalian setelah pengendalian adalah evaluasi. Jadi evaluasi yang dilakukan itu seperti ini. Nah, ketika itu disampaikan baik dari top
manajer sampai dengan loan staff, dari bagian atas sampai bawah, bottom up dari bawah ke atas atau top bottom dari atas ke bawah, itu disampaikan bahwa evaluasi dilakukan, audit manajemen sudah dilakukan secara menyeluruh kepada perusahaan, setiap bagian perusahaan. Nah, misalkan lagi terkait dengan tadi ada contohnya evaluasi terkait dengan piutang ya, piutang tidak tertagih atau pendapatan yang belum masuk. Itu kan salah satu indikator tingkat kesehatan bank itu adalah terkait dengan net performing loan ya, atau net performing financing, di mana di situ ada ambang batas tingkat kesehatan bank dinilai dari kredit yang bermasalah atau pembiayaan yang bermasalah, di mana ambang batas tingkat kesehatan di perbankan itu terkait dengan NPL atau NPF itu adalah 5%, ya kan? Kalau di sini yang sudah belajar akuntansi perbankan, mungkin kita akan sedikit masuk masalah terkait dengan tingkat kolektibilitas perbankan, di mana kalau bank sudah melewati ambang 5%, berarti kondisi bank itu sudah tidak baik-baik saja. Nah, jenis risiko POJK nomor 13 tahun 2015. Jadi baik di bank konvensional maupun di bank syariah di Indonesia itu ada namanya jenis-jenis risiko perbankan yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Dan kali ini Bapak memberikan contoh di peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13 tahun 2015. Jadi ketika nanti teman-teman mau bekerja sebagai seorang sarjana akuntansi, terutama teman-teman harus juga familiar dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Ya, jadi otoritas jasa keuangan itu bukan hanya dia bicara terkait dengan lembaga keuangan seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank itu juga kita belajar di situ. Kalau di kampus kita kan selalu bicara masalah IFRS, ya, bicara tentang SAK, ya kan? SAK itu udah perubahan ya kan, standar akuntansi keuangan, ada SAK EP yang saat ini berlaku, entitas private, ada SAK etat, entitas tanpa akuntan publik, yang terakhir ada SAK EMKM ya, yang sudah lama sekali berlakunya, bahkan sudah mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ya. Kemudian SAK etat berakhir kemarin di 31 Desember 2024 ya kan? Sekarang per 1 Januari 2025 pakai SAK EP ya, entitas private, dan itu ada perubahan-perubahan seperti itu. Itu di aturan akuntansi. Tapi ketika kita bicara aturan di luar, itu ada juga yang mengendalikan tadi. Ada aturan-aturan tadi. Salah satunya peraturan otoritas jasa keuangan. Untuk melihat apa sih teman-teman, kalau kita melihat resiko perbankan, di resiko perbankan itu apa sih? Yang paling utama itu resiko apa sih? Resiko kredit. Yang kedua resiko strategis atau pasar ya. Terus yang ketiga ada resiko apa? Likuiditas. Risiko ketersediaan apa? Uang tunai atau yang paling liquid, yang paling cair ya. Kemudian yang keempat apa? Operasional. Operasional itu terkait dengan trust ya, kepercayaan. Kemudian risiko apa? Yang kelima? Hukum ya. Risiko hukum terkait dengan izin usaha, kemudian izin operasional, kemudian terkait dengan aturan-aturan yang memayungi dari badan lembaga itu sendiri ya. Misalkan dari perbankan di bawah Kementerian BUMN ya, misalkan di Bank BUMN. Kemudian ada lagi risiko kepatuhan ya, yang keenam. Kemudian yang ketujuh ada reputasi. Yang pertama, risiko perbankan itu yang paling utama adalah risiko kredit.
Kenapa resiko kredit? Ada yang bisa jawab? Atau yang kenapa sih resiko kredit itu paling utama? Ada yang bisa jawab? Mungkin Mas Holis. Karena itu hutang, Ya, utang ya, kita harus bayar. harus yang dibayar. Ada lagi resiko kredit? Utang atau pinjaman. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa urutan di peraturan Otoritas Jasa Keuangan resiko pembiayaan atau kredit itu ditempatkan di nomor 1. Tapi bukan berarti yang lainnya itu tidak penting, karena semua satu kesatuan, ya kan? Bayangkan di tahun 98, tapi teman-teman di sini rata-rata belum lahir ya, tahun 98 ya. Belum lahir ya. Jadi pernah kita dengar namanya krisis moneter ya. Reformasi tahun 97-98, di mana itu terjadi ras ya. Orang berlomba-lomba untuk menarik dananya di bank, sehingga terjadi yang zaman dulu dolar masih 2.500, pernah tembus sampai 17.500. Kalau sekarang di tahun 2026 ini dolar 18.000 ya, terakhir ya, data 17.000 sekian. Di sini terjadinya risiko. Bapak kasih contoh, salah satunya terjadi risiko operasional. Risiko operasional itu terjadi karena yang pertama apa? Kesalahan proses. Ketika kita membiarkan suatu kesalahan dalam tingkatan kesalahan yang paling mendasar, itu sebetulnya kita akan menciptakan risiko operasional yang di kemudian hari akan menjadi besar. Ketika kesalahan kecil seperti ini, kecil dibiarkan, kesalahan itu akan mengulang dan akhirnya akan membesar. Ketika masalah sudah membesar dan memuncak, kita nggak tahu gimana merunutnya menyelesaikannya, benar nggak? Contohnya di akuntansi apa? Resiko kesalahan pembukuan transaksi. Ketika kita mengumpulkan dokumen, terjadi kesalahan pencatatan, penomoran, klasifikasi, penjurnalan dan seterusnya, maka akan menciptakan apa? Tingkatan-tingkatan kesalahan yang lebih besar, sehingga risiko operasional akan menjadi besar. Ya, itu risiko dari bagian akuntansi di operasional. Kemudian risiko kepatuhan. Seorang audit tadi kan memastikan bahwa segala sesuatu harus patuh ya, harus sesuai dengan standar operasional perusahaannya, betul ya kan? Nah, dia tidak patuh, akibatnya apa? Dia tidak bekerja sesuai dengan job deskripsinya. Atau misalkan gini, karena teman-teman di sini sudah mahir di bidang akunting, di bidang treasury, di bidang pembukuan, di bagian sistem informasi teknologi, satu kesatuan itu ya, namanya bagian treasury namanya. Nah, itu di perbankan, ini melenceng nih, tidak sesuai dengan job desk-nya. Maaf, pekerjaan menyikat kamar mandi misalkan, atau pekerjaan mengangkat galon. Memang bukan tugas teman-teman sebagai seorang akunting, tapi teman-teman lakukan di situ. Kira-kira benar apa salah? Mengangkat galon tadi, menyikat kamar mandi yang bukan porsinya teman-teman, job desk tadi, itu kira-kira benar apa salah? Salah. Karena yang tugas-tugas teman itu sesuai dengan job description hanya di bagian akunting tadi atau treasury tadi. Job desk untuk mengerjakan itu kan sudah ada bagian lainnya ya, misalkan contohnya di pramusaji atau di office boy ya biasanya itu sudah dilakukan. Tapi kenapa teman-teman harus melakukan itu? Atau misalkan di sini ada pekerjaan ekstra lembur yang dilakukan oleh karyawan lain, misalkan di bagian penagihan, marketing. Teman-teman di bagian back office, bagian akunting kan kerjanya di belakang. Teman-teman ikut penagihan sesuai dengan SOP nggak kira-kira? Tidak. Karena apa? Seorang pencatat tidak boleh dia menerima uang tunai atau melakukan transaksi yang melibatkan keuangan. Teman-teman yang nyatet, teman-teman yang pegang uangnya, kira-kira terjadi fraud nggak? Fraud ya. Teman-teman terima uangnya, teman-teman itu di sistem, teman-teman simpan uangnya di berangkas. Fraud nggak kira-kira? Fraud ya.
terjadi kecurangan. Bisa aja orang setor 1 juta rupiah, tapi teman-teman catat 900 ribu. 900 ribu, jadi ada selisih 100 ribu. Tapi karena teman-teman itu pegang uangnya, kemudian teman-teman pegang lagi kwitansinya, dan teman-teman melakukan pembukuannya, ya kan, itu akan terjadi kesalahan yang berlapis. Nah, itu salah satu kepatuhan. Kemudian resiko operasional terkait dengan nama baik perusahaan. Tadi sudah kita bahas ya, nama baik perusahaan. Kenapa sih nama baik itu harus dijaga? Karena kita belajar yang paling fundamental, kalau tidak salah kita pernah belajar di akuntansi perbankan ya, Bapak agak masuk sedikit di akuntansi perbankan, masalah 5C ya. Apa ada yang ingat nggak 5C itu apa yang pertama? Karakter ya. Ada karakter, capacity, kapabilitas, ya kan? Ada condition, ada collateral, ya kan? Salah satu yang pertama adalah karakter. Karakter itu adalah yang fundamental, karena karakter akan menemukan risiko. Audit manajemen tadi adalah terkait dengan risiko reputasi atau nama baik. Ya. Menjaga nama baik, menjaga reputasi itu sangat utama ya. Kalau mungkin tadi kita bicara masalah kapasitas atau permodalan, kemudian bicara masalah jaminan atau permodalan, itu semuanya dalam tahapan yang selanjutnya ya. Yang paling utama adalah karakter atau integritas atau nama baik atau kepercayaan. Nah, itu harus dijaga yang paling utama. Karena orang mau melakukan bisnis, yang pertama ada yang dilihat adalah karakter. Kalau orang tidak memiliki karakter yang baik, kira-kira orang percaya nggak? Tidak ya. Nah, jadi salah satu resiko tadi yang harus dipertimbangkan adalah resiko reputasi. Reputasi masuk di 5C tadi. Yang pertama ya, namanya karakter. Jadi teman-teman di situ Bapak kira kesimpulan dari perkuliahan ini terkait dengan audit manajemen risiko ya, terutama di perusahaan sektor jasa, khususnya perbankan. Ternyata memang peran dari audit manajemen itu sangat penting ya, sangat penting terkait dengan GCG. Pernah dengar GCG ya? Apa? GCG, kalau ada yang tahu GCG? Terkait dengan good corporate governance, benar ya kata mbaknya ya. Nah, GCG itu apa? Tata kelola perusahaan yang baik. Jadi ketika fungsi audit manajemen tadi berjalan, resiko-resiko itu bisa dimitigasi. Jadi resiko itu dikelola ya, bukan dihindari. Risiko itu dimitigasi, bahasa kerennya, bahasa akuntansinya dimitigasi. Jadi risiko itu dikendalikan dengan baik ya, potensinya. Nah, itu akan menciptakan tata kelola yang baik. Nah, jadi kesimpulan perkuliahan seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Cukup ya. Baik, Bapak akhiri perkuliahan ini pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz